If I got Jesus, I got all that I could ever need. Terima kasih Tuhan. Doa kami semua biar kami dan seisi rumah kami, keluarga kami boleh terus mengalami Tuhan, boleh terus ada dalam hadirat Tuhan, boleh terus dikuatkan di dalam Tuhan. Dan pakai hidup kami di hari-hari terakhir ini untuk menjadi alat Tuhan bagi kemuliaan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, bicara bagi kami, sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Kami buka hati bagi firman Tuhan, sama-sama katakan amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom, apa kabarnya? Iya, mari kita buka bersama Yeremia pasal yang ke-17 saudara, ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-10. Ini ayat sering kita baca, tapi saya berdoa supaya Tuhan bukakan pemahaman bagi setiap kita hari ini yang berbeda. Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-5 mulai firman Tuhan berkata demikian, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Beginilah firman Tuhan, apa? Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya jauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Tetapi dikatakan di sana, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti batang air dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ayat yang berikutnya, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu, hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku Tuhan yang menyelidiki hati dan yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Saudara, ya, Yeremia ini, surat ini ditulis saudara ketika keadaan bangsa Israel, mereka mulai tidak mengandalkan Tuhan. Mereka membuat patung yang menyerupai Tuhan, mereka menyembah patung itu, dan mereka mulai menaruh harapan mereka kepada harta dan kekayaan yang mereka punya. Lalu Tuhan menyampaikan firman ini melalui Yeremia. Dikatakan di sana, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Saudara, kalau kita bicara kutuk, seringkali kita berpikir yang terkutuk itu yang pergi ke bawah pohon terus sembah-sembah setan, yang sembah-sembah patung itu terkutuk. Seringkali kita berpikir kutuk itu hanya terjadi kepada orang-orang yang melakukan sesuatu yang wow gitu ya, baru dia itu terkutuk. Tapi ayat ini dengan jelas berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang hatinya menjauh dari Tuhan. Seringkali kita lupa saudara, dan ada begitu banyak orang Kristen yang hidup di bawah kutuk, tapi mereka tuh tidak sadar. Setiap minggu ke gereja dengar firman, tetapi dia hidup tidak mengandalkan Tuhan. Dia hidup pakai akalnya sendiri. Saudara berbisnis, saudara urus sendiri, saudara tidak pernah melibatkan Tuhan.
Di dalam hidupmu engkau suka-sukamu sendiri, dalam menggunakan uangmu engkau suka-sukamu sendiri. Terlalu banyak orang Kristen yang sering kali tidak sungguh-sungguh mengerti kebenaran firman Tuhan, dan mereka hidup di bawah kutuk, saudara. Alkitab dengan jelas berkata, di sini kita terkutuk kalau kita ini mengandalkan manusia. Contoh, waktu nggak punya duit, saudara berdoa dulu, atau saudara langsung mikir, ini saudara siapa yang bisa tolong saya ya? Pinjam dulu duit sama si A, si B, si C. Terkutuk loh engkau, terkutuk. Waktu engkau mengalami masalah dalam keuangan, saudara cari Tuhan, atau engkau pergi ke penggadean menyelesaikan masalah tanpa masalah. Yang hafal ini pasti member, sudah tidak diragukan lagi. Ya, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Emang ada menyelesaikan masalah tanpa masalah? Hanya di dalam Tuhan Yesus yang begitu. Yang lain tetap lebih timbul masalah. Tapi jujur, terutama bapak-bapak nih, ya, ketika kita ada masalah, nomor satu yang kita cari Tuhan atau manusia? Nggak usah angkat tangan. Di dalam dirimu sendiri saya jawab, iya saya tuh Bu, saya nih kalau ada masalah saya cari orang. Saya dan suami ikut Tuhan, saudara. Kami nih ikut Tuhan susah terus. Ya, dalam arti keuangan kami pas-pasan. Ya, mungkin hanya saya kali pendeta yang berani bersaksi. Saya pernah dikejar debt collector. Ada di sini yang pernah dikejar debt collector? Nggak usah angkat tangan, nanti Anda malu. Ya, saya dikejar debt collector, diteriakin depan pintu pagar, ditendang pintu pagar saya. Saya masih ingat itu debt collector, namanya Victor, orang Ambon. Siapa tahu dia mendengar khotbah saya ini. Ya, ditendang pagarnya, diteriakin, pendeta ndak tahu malu, ndak bayar utang, prak. Dia orang Kristen. Saya tuh utang bukan saya nggak mau bayar. Kami cicil rumah waktu itu, lalu saya memang nggak bisa bayar karena saya dan suami ini, saya baru menyadari kami ini terlalu percaya sama Tuhan. Sampai waktu pandemi, kami baru sadar bahwa kami ini nggak ada gaji bulanan. Ternyata kami hidup hanya bergantung dengan iman sama Tuhan. Tapi kami punya prinsip, pendeta ndak boleh pinjam uang, pendeta ndak boleh minta-minta. Karena waktu engkau minta atau pinjam, engkau mempermalukan nama Tuhan. Kami punya prinsip hanya bergantung sama Tuhan. Waktu pandemi baru terasa, kita ini terlalu berani ya, nggak ada gaji bulanan. Lalu kita berpikir gimana nih? Ya, jadi waktu kami dulu beli rumah itu, kami nggak bisa bayar karena saya nggak ada pelayanan. Lalu kami ya tidak bisa membayar lagi. Saya gesek kredit card, saya ambil cash. Ya, lalu saya bayar. Saya pikir kredit card gampang lah, rumah ini kalau disita saya nggak bisa mau tinggal di mana. Akhirnya ternyata kredit card itu bunga berbunga tergulung. Ya, jangan coba-coba pakai kredit card kalau saudara itu nggak bisa bayar. Kredit card itu hanya alat bantu supaya saudara nggak usah bawa cash. Jadi saudara pakai hari ini 5 juta, bulan depan bayar 5 juta, amin. Itu yang benar, amin. Saya mau ajar supaya nggak banyak orang Kristen ini terlilit hutang. Itu konseling saya nih, nomor saya ini yang masuk 22.000 sudah nih konseling. Paling banyak utang semua orang Kristen. Karena apa? Gayanya lebih besar ya daripada gajinya. Padahal hukum fisika berkata tekanan itu berbanding lurus dengan gaya. Semakin banyak gaya kau, makin berat. Bilang kanan kirimu, nggak usah banyak gaya. Kalau nggak punya uang jangan utang. Ya, cukupkan dirimu dengan apa yang ada. Akhirnya saya kelilit, sudah nggak bisa bayar, bukan karena kami tidak niat loh. Lalu ketika saya ditendang pagarnya, dimaki-maki, hampir tetangga saya bilang, siapa itu Bu? Saya pukul dia kalau dia datang lagi ke sini ya. Saya bilang jangan, nggak usah, memang saya salah. Saya masuk ke kamar, saya berdoa, Tuhan, aku nih hambamu loh Tuhan. Kenapa
Kenapa engkau permalukan saya begini Tuhan? Di mana Tuhanku yang hidup itu? Apa maksudmu? Tuhan tuh cuma jawab gini, kalau aku izinkan ini, masalah buat lo. Emang harga dirimu berapa? Kau malu harga dirimu berapa? Engkau belum seperti Yesus yang diludahi mukamu. Saya cuma nangis mencucurkan air mata, terserah engkau Tuhan. Tapi kami nggak pernah pinjam uang. Saya nggak pernah datangi orang atau datangi orang kaya yang saya kenal lalu saya bilang, Bapak Ibu tatap mata saya, Tuhan bicara, Bapak Ibu harus menolong saya butuh uang sekian. Karena sekarang banyak hamba Tuhan jadi-jadian, dia kirim WA ke orang kaya saudara, ya katanya Tuhan bicara, kau harus kasih saya duit, balas aja kalau ada kayak gitu, pret, ya balas gitu saudara. Saya dulu pernah ada yang begitu, Bu, saya lagi butuh uang 6 juta. Tadi malam jelas Tuhan berkata, minta ke Bu Debbie, minta ke Ibu Debbie. Terus saya bilang, oh makanya tadi malam saya juga dengar suara Tuhan. Apa Bu? Tuhan bilang, jangan dikasih. Kau mau tipu-tipu kah? Ya, enak aja bawa nama Tuhan, suara Tuhan. Ya, padahal mau tipu-tipu. Uang dengan Tuhan tuh beda tipis saudara. Makanya Yesus berkata, engkau nggak bisa mengabdi pada dua Tuhan, pada Allah dan pada Mamon. Satu-satunya yang bisa menggantikan posisi Tuhan di hati manusia itu uang. Kalau enggak kau tidak cari Tuhan di dunia ini, maka kau pasti cari uang. Iya apa iya? Bapak-bapak, ya, kalau engkau tidak sungguh-sungguh cari Tuhan, maka yang kau cari di dunia ini apa? Uang kan? Kenapa kita jangan ngoyo, ya, tapi berserah pada Tuhan, andalkan Tuhan, jangan andalkan kekuatanmu. Engkau mungkin berkata, saya ini kuat untuk cari uang, saya masih bisa kuat sampai berapa waktu ke depan, karena saya sudah cek gula darah normal, jantung normal, semua normal. Jangan sombong kalau engkau merasa engkau sehat. Banyak orang mati mendadak. Saya ngomong benar saudara, lagi duduk nggak bernapas lagi, mati, sehat, nggak ada sakit, nggak ada apa-apa, baru check up. Banyak orang itu bahagia kalau sudah check up, ya udah selesai check up gitu seneng. Kenapa? Sukacita, gula darah bagus, jantung bagus, karena dia pikir umurnya itu tergantung dari hasil check up. Saya mau membuka pikiran saudara yang hari-hari ini sudah mulai mengandalkan manusia, nggak mengandalkan Tuhan. Ada orang itu olahraga saudara, dia pikir kalau dia udah olahraga, ya dia pokoknya sehat banget. Dia pikir dia nggak. Anda olahraga tidak akan menambah umur, sebab hidup matimu itu di tangan. Ngerti nggak sekarang? Sehat iya, kita olahraga supaya sehat. Tapi soal umur, maaf saudara, jangan kau pikir setelah engkau nge-gym, engkau olahraga, engkau minum jus, belimbing, campur sirsak, campur ini sehat. Kolesterolnya, oh kamu minum ini loh, minum itu, minum ini. Maaf saudara, umurmu itu di tangan Tuhan loh. Mau sehebat apapun engkau olahraga, engkau jaga makanan. Kita ini olahraga, jaga makan. Saya ini sekarang jaga makan, bukan untuk umur panjang, supaya saya nggak berat, bawa badan ini berat. Amin. Ya, perut gede itu nggak enak. Saya tuh kadang heran sama bapak-bapak yang perutnya gede banget. Saya hamil dulu 9 bulan, saya bawa 9 bulan berat loh. Masa bapak-bapak itu bawa perut seumur hidup nggak berat ya? Saya kadang tanya sama suami saya, tuh bapak lihat perutnya saya kayak orang hamil 12 bulan. Gede banget. Itu dia nggak capek ya? Saya aja dulu hamil 9 bulan. Itu bawa itu cepet dang lahir, dang berat ini, pergumulan ini selesai. Jadi bapak-bapak kalau perutmu itu besar, ya hidupmu sudah berat. Jangan lagi kau tambahi dengan perut yang berat, semakin berat bebanmu. Kita ini olahraga, jaga makan bukan untuk umur panjang.
Engkau kontrol ke dokter bukan untuk umur panjang. Jangan engkau menghilangkan ini loh saudara. Kadang-kadang kita tuh seneng kalau saya punya teman di Jakarta cerita, Bu, saya dulu punya WL di gereja. WL-nya tuh bagus Bu, dia pokoknya sungguh-sungguh anak Tuhan. Satu kali hari Minggu dia datang seneng banget. Bapak ini tanya, kamu kok seneng banget hari ini? Iya Pak, kemarin baru keluar hasil general check up saya. Jadi gimana? Jantung bagus, gula darah bagus, tekanan ini bagus, semua bagus. Bapaknya bilang, oh makanya kamu seneng. Iya Pak, saya seneng. Dia WL hari Minggu itu. Setelah selesai WL dia bilang, saudara kalau ada yang mau bersaksi silakan saudara, saya beri waktu beberapa saat. Karena nggak ada yang bersaksi dia naik lagi. Dia bilang mari kita angkat lagu ini sebelum dengar firman. Tiba-tiba dia jatuh di mimbar, mati hari itu saudara, saking kesenangan. Tapi enak tuh matinya, enak enggak? Enak loh, enggak sakit, enggak bikin orang rempong, malah mati lagi sehat-sehatnya loh. Amin. Kenapa saudara tertawa? Saya ini serius loh. Serius, ini kisah nyata. Yang saya dengar jemaat cerita, bener Bu, itu bener banget yang Ibu khotbahin itu bener. Saya ingat Bu, ada Bu, WL saya itu bener. Terus Bapak itu ngomong, mungkin karena nggak ada yang bersaksi ya Bu ya. Kalau ada yang bersaksi mungkin yang bersaksi itu yang mati. Saya bilang enggak lah ya, itu malaikat nggak pernah salah sasaran. Ditugaskan ambil yang ini, nggak mungkin dia ambil yang itu. Loh saudara, makanya Alkitab bilang jangan engkau menggeserkan imanmu kepada sesuatu yang fana. Duitmu di rekening mungkin hari ini ada puluhan miliar, tapi apakah uang itu menjamin kebahagiaanmu? Enggak loh. Banyak orang itu punya banyak duit, tapi hidupnya nggak pernah berhenti, serakah, rakus, semua mau dimakan, nggak ada puas-puasnya loh. Kebahagiaan itu bukan terletak dari apa yang kita punya banyak, tapi kebahagiaan itu terletak waktu engkau mampu mensyukuri apa yang kau miliki. Dan itu nggak bisa diganti dengan apapun. Karena saya sudah banyak ketemu orang yang punya banyak duit, orang-orang kaya saudara, tapi konseling sama saya pulang ngomong ke suami saya lebih bahagia kita loh. Iya saudara, kadang-kadang saya ketemu orang kaya itu ya, senyum aja susah, orang kaya itu susah. Ya kalau senyum, shalom Pak, dia takut wibawanya jatuh. Kalau senyum lepas tuh takut wibawanya jatuh. Padahal susah amat sih jatuh, tinggal pungut lagi ya. Ngapain sih sampai senyum aja takut gitu ya. Dia senyum. Beda sama saudara lihat tukang ojek di pangkalan ojek, ketawa mulutnya lebar semua terbuka, sampai laler bisa masuk loh. Kenapa? Bahagia itu nggak dinilai dari depositmu, dari apapun yang kau miliki. Ketika engkau diberkati Tuhan, nih saudara lihat, kita lihat ya. Waduh, ini padahal khotbah saya masih lama ya, tapi ini waktunya sudah mau habis. Saudara, keadaan orang yang terkutuk itu seperti apa? Kita lihat ayat yang ke-6 berkata di sana, ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Kaya loh, kaya, tapi nggak bisa bersyukur. Kaya, tapi nggak bisa bersyukur. Saya ketemu banyak orang kaya saudara, pusing dia, Bu, saya tuh pusing Bu, ini proyek saya ketahan Bu, saya ini pusing, sampai istri saya marah-marahin, anak saya marah-marahin, ini saya hari-hari ini nggak bisa tidur, jantung saya berdegap-degup. Saya bilang, Pak, saldo rekeningmu berapa? Berapa Pak saldomu Pak? Ya saldonya masih puluhan miliar Bu. Tapi kenapa kau hidup seperti orang miskin yang saldomu tuh tinggal 100.000? Pak, kau belajar dari tukang ojek Pak, yang hidupnya lebih bahagia daripada kau yang saldomu puluhan miliar. Bodoh kau Pak, saya bilang. Bodoh nggak? Itu Alkitab bilang orang terkutuk itu bukan orang miskin saudara. Walaupun dia miskin, dia bisa bersyukur, dia bisa bersukacita, dia diberkati. Amin. Jangan engkau mengkonotasikan miskin itu terkutuk, kaya itu diberkati. No.
Karena banyak orang kaya nggak bisa bersyukur hari-hari ini. Saya bilang ironis ya Pak, engkau pusing dengan proyekmu yang sekian ratus miliar, saldomu di rekening masih ada puluhan miliar, dan engkau setiap malam tidak bisa tidur, engkau jantungmu deg-degan, berahan sama istri, berantem sama anak gara-gara proyek. Pak, saya cuma bilang, kalau malam ini jantungmu di stop sama Tuhan, mati kau Pak. Jangan coba konseling sama saya kalau Anda tidak mentalnya siap. Kita harus bicara jujur, baru dia matanya terbuka. Iya juga ya Bu Debbie ya, iya loh, saya pikir-pikir bener yang saya ngomong ini bener Pak. Bapak nggak usah meragukan saya, yang saya ngomong ini Alkitab nih ya. Soalnya saya selama ini ketemu pendeta itu ngomongnya manis-manis. Kalau ketemu saya bukan pendeta, saya YouTuber. Haleluya. Memang kalau pendeta harus, gembala itu harus, karena kalau dia kasar begini lari semua tuh jemaat sekarang ini kan mentalnya kerupuk semua. Apa dikit lari, pendeta ngomong begini lari, pindah gereja. Lu pikir di gereja lain lebih enak? Sama saja, namanya masih manusia. Saudara di sini tuh diproses, katakan. Ya, jadi nggak usah pindah-pindah kalau memang masih diproses Tuhan. Kau pindah ke sana, kau ketemu proses yang sama. Kesombonganmu ini loh yang lagi diuji, dibentuk Tuhan. Dia itu seperti semak bulus dikatakan di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padan asing yang tidak berpenduduk. Orang terkutuk itu dia berada di keramaian, tapi dia merasa dia sendirian. Banyak orang yang seperti itu kan. Banyak di rumah udah nggak bisa tersenyum, nggak bisa sukacita sama anak, sama istri. Saya bilang ke pengusaha itu, Pak, dia bilang, ini Bu Debbie lagi di mana? Saya lagi keliling Jawa Tengah. Saya mampir di Semarang, nginep di Jogja, saya ke Solo, saya ke Surabaya sama suami. Bu, iya, kami sambil pacaran. Terus dia bilang, enak banget ya Bu ya. Kenapa Pak? Saya di mobil sama istri tiap hari berantem. Pak, lebih kaya kau atau saya Pak? Ya lebih kaya saya, mobilnya aja 7M, tapi di mobil berantem. Ini yang dinamakan dia itu semak duri di padang belantara, tidak pernah mengalami datangnya keadaan baik. Boleh mobilmu 7M, 12M, MMM, ember, tapi itu nggak akan menjamin kebahagiaanmu, apalagi hatimu menjauh dari Tuhan. Ya, saya bilang, Bapak bodoh, Bapak rugi Pak. Ya, saya sama suami kami pelayanan Pak. Ya, saya mampir lihat sekolah Alkitab saya di Bandungan. Kami lihat apa yang bisa Tuhan kerjakan. Kami melihat saldo saya nggak sebanyak Bapak, tapi saya nggak mau diperbudak iblis. Saya nggak mau diperbudak. Hidup kita berapa lama sih Bapak Ibu? Kita nih kaya ya, kaya aja. Saudara mau sekaya apapun, engkau cuma bisa makan sehari 3 kali. Mau sekaya apapun, engkau bisa makan 1 kali makan 4 piring bumbu. Bisa? Saya mau tanya nih sama orang-orang kaya di sini. Sekarang ini keadaan terbalik-balik kan? Saya sama suami dulu kita nih mau beli Starbucks nggak bisa, bukan karena diet, karena nggak punya duit. Iya, mau pengen banget beli Starbucks, tapi nggak ada duit. Sekarang pengen beli Starbucks, nggak bisa juga. Kenapa? Diet. Mumet nggak hidup ini? Mumet? Pusing nggak? Kalau kita bayangkan hidup, ya, bayangkan loh, kita mampir drive thru aja di Starbucks yuk, beli 1 roti sama kopi susunya yuk. Suami saya bilang nggak boleh makan tepung loh. Terus itu susu ada gulanya juga loh. Nanti kita percuma ini. Terus saya bilang, hidup ini untuk apa ya? Tak tanya, hidup ini untuk apa? Kita dulu mau beli Starbucks nggak bisa, bukan karena diet, tapi karena nggak punya uang. Nah sekarang kita bisa beli loh, tetap nggak bisa karena mau diet. Konyol nggak? Puyeng nggak hidup ini saudara? Makanya saya bilang orang itu mau sekaya apapun, ya dulu
pengen beli tas LV. Nggak mungkin bisa, karena saldo saya aja minta maaf terus. Tiap ke rekening mau ngambil 1 juta, maaf banget, saldo Anda tidak cukup. Tertawa kau lihat pendeta susah. Bukannya dibilang kasihan ya Bu Debi, kasihan. Sekarang saya bisa beli loh, bukan sombong, tapi agak angkus sih. Karena diberkati Tuhan. Bisa. Saya cerita kemarin, saya di WA orang, Bu, ibu pergi ke Senayan City, di situ ada toko LV, ibu masuk ke sana, ketemu mbak ini, ibu minta sepatu di situ nomor 40, saya sudah titip, bilang aja dari ibu ini, itu untuk ibu. Saya pergilah ke sana, saudara. Mau masuk itu antri panjang. Saya datang, security-nya nanya, ada perlu apa Bu? Saya dilihatin dari atas sampai bawah. Kayaknya mencurigakan orang ini masuk. Nggak pakai merek sama sekali, datang ke LV. Di situ kan yang datang udah tasnya memang semua bermerek, sepatunya bermerek, semua bermerek. Nah, saya datang di situ, dilihatin security, dicurigai. Kadang-kadang security itu sombong juga. Saya bilang, emang lu bisa beli? Biasa aja, keles. Jangan memandang orang sebelah mata. Ya, kita harus belajar menghormati, menghargai semua orang. Jangan lihat dari merek yang dia pakai. Saya bilang, saya sudah pesan, ketemu mbak ini, sepatu nomor, oh silakan masuk Bu. Yang antri kayak ular, saya disuruh masuk, semua melihat, ih pasti VIP itu, pret. Saudara, sampai di dalam, hati saya lihat ada tas bagus itu, jiwa hedon saya berteriak. Pendeta juga manusia, punya rasa, punya hati. Jangan kau samakan dengan pisau belati. Hati saya bilang, ambil aja. Saya tanya, Mas, berapa tasnya itu? 65 juta Bu. Jiwa hedon saya bilang, bisa, gesek. Pakai debit bukan kredit. Maaf. Saya diteleponi, Bu, saya mau kasih ibu kredit card, mau nggak Bu? Ini ada gini. Tidak mau Mbak. Kenapa Bu? Udah mau kiamat. Saya nggak mau utang. Ntar saya mau keangkat malaikat, masih ada utang kredit card, turun dulu kau, lunasi dulu. Ribet nanti. Beres-bereskan utangmu ya, supaya kalau rapture kau jangan disuruh turun dulu sama malaikat bayar utang. Makanya jangan utang, bilang. Lalu saudara, jiwa hedon saya berteriak, iya bisa, saya udah mau beli nih. Tiba-tiba Roh Kudus ngomong, 65 juta itu jadi satu pastori loh buat gereja di desa. Jengkel nggak saya? Jengkel. Tapi saya mengerti, Alkitab bilang, Rasul Paulus bilang, aku ini tawanan roh. Lebih jengkel mana saudara? Dulu memang saya nggak bisa beli, saya pengen nggak bisa beli. Sekarang saya bisa beli, bisa. Tapi tetap nggak boleh. Jadi jengkel nggak? Daging saya jengkel, tapi roh saya bersuka cita. Ya, saya nggak berani beli kayak gitu. Kalau saya pakai itu karena mereknya Casio, dikasih orang. Casio. Benar saudara. Tapi apakah itu membuat kita bahagia? Enggak. Saya mau pakai yang merek, ya saya tetap damai sejahtera. Saya nggak pakai yang bermerek juga, saya tetap damai sejahtera. Karena bukan tergantung penilaian orang atas hidup saya. Saya bahagia karena saya sudah bahagia, saya punya Tuhan dalam diri saya. Amin. Tapi ada orang-orang sakit jiwa, kalau dia nggak pakai bermerek, dia nggak bahagia, nggak pede. Jalan itu kayaknya malu banget dilihat orang kok nggak bermerek gitu ya. Bertobat loh saudara. Dikatakan di situ orang-orang yang terkutuk itu, dia itu dikatakan seperti semak bulus. Udah semak bulus nggak ada arti. Artinya apa? Orang terkutuk itu hidupnya nggak ada artinya loh. Semak bulus, semak itu nggak ada arti apa-apa. Di padang belantara yang dia itu dikatakan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Dia berada dalam keramaian tapi dia merasa sendiri, hidupnya tuh hampa, kosong. Dia nggak ngerti apa arti hidup.
Kalau saudara itu hari ini bertobat, saudara kembali pada Tuhan. Tetapi sebaliknya dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang apa? Menaruh harapannya kepada Tuhan. Taruh harapanmu pada Tuhan, jangan pada harta, jangan pada pengakuan orang. Karena kalau engkau taruh pengharapanmu pada pengakuan orang, kau akan kecewa. Orang itu kalau kau baik, dia manis. Ya, orang bisa berubah, siapapun. Mau itu orang tua, anak, istri, suami, semua bisa berubah. Tapi taruh pengharapanmu kepada Tuhan. Saya kemarin ngomong ke ibu-ibu yang datang di ulang tahun wanita. Jangan mencintai suamimu lebih daripada engkau mencintai Tuhan. Karena banyak ibu-ibu yang, Bu, suami saya selingkuh, saya mau bunuh diri. Saya bilang, ibu kenapa bodoh? Yang enak suamimu selingkuh, kau yang mati binasa masuk neraka. Jangan terlalu bucin, Bu. Taruh harapanmu pada Tuhan, taruh cintamu kepada Tuhan. Kalaupun suamimu selingkuh, ya doakan saja dia, Tuhan hajar dia dengan caramu. Selesai toh. Ibu-ibu saya ajar ya, kalau suami mau selingkuh, doa Tuhan hajar dia dengan caramu. Amin ibu-ibu. Nanti ada suami yang telepon saya, itu Ibu Debbie pendeta macam apa? Macam gini saya. Kenapa Pak? Kenapa kau suruh istri saya berdoa hajar suamiku Tuhan? Bapak tuh jangan terlalu GR ya. Alkitab berkata Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan yang dianggap anak. Pak, kalau kau masih dikasihi Tuhan, masih dianggap anak, kau dihajar Pak. Tapi kalau Tuhan udah gak anggap kau mati lagi selingkuh Pak, serangan jantung. Seringkali kita ini tidak ngerti. Taruh harapanmu kepada Tuhan supaya engkau gak kecewa. Siapapun ketika mengecewakan engkau bilang, yes, aku hanya menaruh harapanku pada Tuhan. Karena itu aku tidak terganggu. Damai sejahteraku, sukacitaku hanya ada pada Tuhan. Amin. Usaha bisa naik turun, tapi ketika engkau menaruh harapanmu pada Tuhan, engkau mengandalkan Tuhan. Lalu dikatakan di sana, orang yang diberkati Tuhan itu, ya mereka itu akan seperti pohon ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, yang tidak mengalami datangnya panas terik. Walaupun panas, pohon hidup di tepi air, mau panas, mau terik, mau apapun, dia tetap tumbuh hijau karena akarnya itu di tepi batang air. Tuhan adalah sumber berkat kita. Mau pandemi, mau apapun, ketika engkau menaruh harapanmu pada Tuhan, engkau ditanam di baitnya Tuhan, dan engkau akan melihat, saudara. Dikatakan di sana, ya, dan dia itu seperti pohon yang ditanam tepi aliran air, yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Tanda orang diberkati Tuhan, tidak khawatir, dan hidupnya berdampak bagi banyak orang. Dia tetap menghasilkan buah. Saudara, saya mau tutup dengan satu kesaksian. Sebenarnya masih ada ayat yang harus kita baca, tapi waktunya tinggal 4 menit. Ya maaf ya Pak, saya nambah waktu sedikit ya. Saudara setuju? Kita ikuti suara rakyat ya Pak. Saudara, ketika saya dapat visi bangun sekolah misi di Bandungan, saya tuh banyak yang berkata, Bu, buka gereja Bu. Ibu kan sekarang sudah jadi pendeta. Banyak orang, ya saya tuh mau pindah ke gereja Ibu kalau Ibu buka gereja. Saya bilang, enggak usah, gereja sudah banyak. Kau pindah sama saya, nanti saya musuhan sama gembalamu. Urusan kita orang Kristen dia cuma musuhan, terputar-putar-putar di kandang. Karena kau tidak pernah melihat keluar. Saya bilang, saya nggak buka gereja. Banyak yang kasih masukan, buka aja Bu, buka aja. Saya berdoa, saya tidak mau melakukan apa yang bukan menjadi kehendak Tuhan. Jadi ternyata murid-murid juga pengen tahu. Ya saudara pengen tahu nggak tanda zaman? Atau betah di dunia? Siapa yang masih betah di dunia? Angkat tangan. Ya, yang sudah tidak betah angkat tangan.
Yang bingung angkat kaki. Yang ditanya yang betah nggak ada angkat tangan. Yang tidak betah juga tidak ada yang angkat tangan. Ya, ini semua orang bingung semua. Ya, serius nih saya tanya, yang pengen Tuhan Yesus datang cepat? Yang tua-tua saja ya. Yang masih muda nggak pengen ini ya. Yang pengen tapi belum siap. Nah, ini perlu bertobat nih ya. Jadi saudara, jadi murid-murid ternyata penasaran, seperti kita juga penasaran ya. Tuhan kira-kira kapan? Siapa tahu dapat bocoran toh? 25 September 2025. Ya, kapan? Dan murid-murid bilang, katakan sama kami kapan itu terjadi dan apa tanda dari kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Saudara percaya nggak kalau dunia ini akan berakhir? Percaya ya? Kenapa percaya? Dunia ini akan berakhir. Nanti pindah ke Mars bisa. Ya, katanya kan, makanya Amerika sudah bikin penelitian di Mars ada kehidupan. Jadi terima pendaftaran, siapa yang mau mendaftar dikirim ke sana, cuma disediakan tiket pergi. Nggak ada tiket pulang. Ini benar saudara, ini benar karena buat uji coba. Ya, siapa tahu bisa berkembang biak di sana karena katanya bumi akan hancur. Jadi mereka mencari kehidupan di Mars. Saking pengen hidup manusia itu. Ya. Dia lupa di doa Bapa kami dikatakan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, bukan di Mars. Nggak ada doanya di Mars seperti di surga, itu nggak ada. Jadi itu nggak alkitabiah ya. Dikatakan apa tanda kesudahan dunia. Dan di dalam 1 Petrus ada dibilang kalau Tuhan datang nanti unsur-unsur dunia ini akan meledak dalam api yang luar biasa. Akan menyala, akan meledak dengan panas yang begitu hebat. Ada ditulis di 1 Petrus itu saudara. Memang dunia ini akan berlalu. Jawab Yesus kepada mereka, Tuhan Yesus bilang begini saudara. Tuhan Yesus nggak kasih tanggalnya atau apa ya. Jawab Yesus kepada mereka apa? Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Nah, ini nomor 1 dia bilang. Karena berita tentang akhir zaman ini banyak orang Kristen tersesat. Nanti suruh jual harta semua, pakai baju putih pergi ke gua. Kenapa? Udah mau kiamat. Ya, jual hartamu semua kasih sama pendeta. Ya, terus nanti kita pergi ke gua rame-rame bertapa di sana menunggu kedatangan Tuhan. Yang datang setan, bukan Tuhan. Nah ini penyesatan ini akan ada saudara. Ya, kemarin saya dengar ada pengajaran baru lagi, perempuan yang ngajar. Ya, mereka semua pakai baju putih, pergi ke gua-gua bertapa. Perjamuan kudus itu anggur dicampur tetesan darahnya pendetanya. Ya, diminum saudara. Jemaat-jemaat bodoh yang tanpa pengetahuan ikut. Katanya mereka harus menyucikan diri dari dunia. Jadi pergi pakai baju putih, lalu perjamuan anggur ditetesin darahnya pendetanya. Terus diminum. Dracula lah kau. Kenapa kau minum darahnya manusia tuh aneh-aneh saudara. Tapi banyak yang ikut juga. Makanya menjelang kedatangan Tuhan Yesus diingatkan waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Dan orang kalau sudah tersesat itu memang kayak lupa ingatan saudara. Ya, ada lagi orang bilang, Bu kita ini sekarang ada ajaran baru loh. Ibu mau ikut saya enggak? Bagaimana ajarannya? Enggak lewat Yesus, langsung ketemu Bapa. Punya ordal dia. Ya, ada jalan pintas, langsung ketemu Bapa. Terus saya bilang bagaimana caranya itu? Ibu enggak usah ke gereja, kita pergi bertapa. Bertapa saudara, di gua-gua, di gunung-gunung bertapa, pakai baju putih. Terakhir apa? Gila, mati. Iya saudara, kena setan. Jadi banyak penyesatan, waspada supaya jangan ada orang menyesatkan kamu. Nomor 1 itu, akhir zaman akan banyak penyesatan saudara. Ayat 5 dikatakan, sebab
Banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan. Kalau ada orang ngaku-ngaku Mesias, ngaku-ngaku utusan, makanya saya itu tidak mau saudara itu memberhalakan atau mendewakan pendeta. Tidak usah, pendeta juga manusia. Saya pernah pelayanan saudara, ada ibu-ibu dia pegang jas saya dari belakang, dia bilang, asal ku jamah jubahmu. Saya langsung bilang, setan, dalam nama Yesus bertobat kau. Ini menyesatkan ini. Coba kalau saya ini gila hormat, saya bilang, terima. Sudah sakti saya saudara. Tidak boleh menyamakan pendeta dengan Tuhan. Tuhan, pendeta manusia. Apalagi kalau dia sudah berkata, aku ini utusan Tuhan loh, aku ini nabi, aku ini gini. Ada saudara, pengurapan Tuhan gak akan kamu alami kalau tidak melalui aku. Waduh, ini sakti yang begini nih. Hati-hati, ini yang Tuhan Yesus ingatkan. Menjelang kedatangan Tuhan akan ada yang begini-begini, yang datang mengaku-mengaku memakai nama Tuhan Yesus, dan dia akan menyesatkan. Banyak orang akan disesatkan. Ayat 6 berkata begini, kamu akan, ini tanda yang berikutnya. Baca, kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Baru permulaan zaman kesudahan, tapi belum kesudahannya. Sekarang saudara sudah mendengar perang? Makin banyak sekarang negara-negara yang berperang saudara. Ya, dulu cuma paling yang kita dengar Israel, ya Palestina, Israel itu terus. Sekarang enggak loh. Ya, kemarin negara apa yang perang kemarin? Ya, tuh perang saudara, ya. Makin banyak negara yang terlibat perang nih. Kita berdoa Indonesia ini aman, damai, amin. Lalu dikatakan kamu akan mendengar itu, berawas-awaslah, jangan gelisah. Tidak usah takut, tidak usah gelisah hari-hari ini. Mendengar itu tidak usah gelisah, karena itu juga belum ya kesudahannya. Memang harus terjadi. Ayat 7, bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Ini juga mulai terjadi. Apalagi kita lihat sekarang, ring api di Indonesia ini aktif semua gunung berapinya. Iya, bahkan ada lempengan yang akan memisahkan ini dan itu. Dengar itu semua saudara rasanya, ya tapi ya sudahlah. Bersukacitalah dalam Tuhan. Tidak usah takut berlebihan. Semua harus sudah siap-siap mati toh. Itu anak bilang siap-siap makan. Kita semua harus siap-siap mati. Kapanpun bisa mati, ya. Nggak usah tunggu gempa, nggak usah tunggu kelaparan, gempa bumi, nggak usah. Ya, kepleset di kamar mandi bisa mati, tiap hari bisa mati. Jadi udah nggak usah takut lah, mati ini udah siap-siap aja, men. Ya, siap-siap aja, pokoknya siap, hari-hari itu siap. Bersihkan dosa, tinggalkan semua yang tidak berkenan. Kita arahkan hidup kita ini kepada Tuhan, mengejar perkenanan Tuhan. Akan tetapi ayat 8 berkata, semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Baru permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Ayat 9, pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh, akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Ya, nah, ini masih belum, ini baru mulai mengarah ini. Ya, kamu akan dibenci, disiksa, dibunuh, ya akan diserahkan, ya oleh karena nama Tuhan Yesus. Ini juga akan terjadi sebagai satu tanda. Ayat 10, dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Ya, murtad ini sudah mulai banyak sekarang. Murtad itu bukan pindah agama saudara, masih ke gereja tapi dosa jalan terus.
Ya, masih ke gereja bersinah jalan terus, ke gereja selingkuh jalan terus, ke gereja utang tidak bayar, ke gereja ya bermusuhan, nggak ngomong sama mertua, nggak ngomong sama ipar, ke gereja tetapi dosa juga tetap jalan. Ini adalah kemurtatan rohani, saudara. Dan dikatakan kemurtatan ya akan banyak, orang akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Akan datang nabi-nabi palsu ya yang berkata bahwa mereka adalah utusan Tuhan. 12. Dan karena makin bertambahnya ya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Kedurhakaan meningkat, orang nggak peduli Tuhan, nggak peduli agama, makanya akhirnya kasih manusia menjadi dingin. Ya, nggak ada kasih lagi. Biarpun tetangganya mati kelaparan, dia nggak menolong. Hari-hari ini kita mulai lihat, kita lihat di media sosial, orang dipukul, disiksa, orang lain nonton. Karena apa? Nggak mau ikut-ikutan deh. Udah nggak ada kasih, saudara. Ya. Lihat istri dipukulin suami, didiamin aja. Apalagi hari-hari ini kita lihat banyak sekali pembunuhan terjadi kemarin itu. Bayangkan kasus mutilasi, dipotong 64 bagian ya. Tubuhnya dimutilasi. Ya itu, ini hari-hari ini kasih sudah nggak ada, saudara. Dikatakan ayat yang ke-13, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat ya. Dan ayat 14 berkata, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Ini sudah mulai hampir tergenapi. Yang terakhir adalah kalau Injil ini sudah diberitakan ke seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa, barulah tiba kesudahannya. Kenapa tanda terakhir itu Injil diberitakan? Karena Tuhan tidak mau orang itu binasa. Mereka harus mendengar Injil, kabar baik. Kalau hatinya tergerak, dia membuka hati menerima Tuhan Yesus, bertobat, pasti diselamatkan. Iya. Jadi hari-hari ini dengan adanya media sosial, Injil ini mulai diberitakan, saudara, sampai di penjuru-penjuru, pelosok-pelosok. Yang penting ada internet, ya, pasti di situ ada mesbah doa. Amin, ya pasti. Orang saya ini pergi ke Toraja, saudara. Itu kita pergi ke tempat wisata di gua-gua itu loh, di hutan-hutan masuk ke gua-gua. Saya ini haus, saya bilang sama suami saya beli aqua dulu, itu ada kios kecil di situ itu. Saya pergi beli aqua, saya teriak, siang ibu, bapak yang jual mana? Terus ibu-ibu datang gini, mau beli apa? Saya bilang mau beli aqua. Oh iya berapa? 2. Diambil, terus dia kasih, terus kayak gini. Oh Tuhan. Saya bilang, kenapa ibu? Ibu Dewi ini? Saya bilang, bukanlah, mirip. Oh Tuhan, tidak mungkin Ibu Dewi ini. Itu saudara di hutan, di gua, masuk di pelosok itu. Saya bilang, ibu tahu saya tiap malam dengar mesbah doa. Saudara, ya Injil itu diberitakan loh. Ya sekarang ini tempat-tempat yang terjangkau, ya di pedalaman sekalipun itu sudah mulai ada internet. Ya jadi biar pendetanya nggak datang ke sana, tapi beritanya sampai ke sana. Dengan adanya hari-hari ini sosial media yang begitu luar biasa, ini adalah salah satu sarana untuk menggenapi tanda dari kedatangan Tuhan kali yang kedua. Jadi kalau saudara lihat begini, ini kira-kira kita sudah di hari-hari terakhir belum ini? Baru sadar? Sampai Injil kerajaannya diberitakan. Sampai di ujung bumi sana, di Alaska sana, saudara. Sekarang sudah ada internet, semua orang dimanapun sudah mendengar kabar tentang kasih karunia Kristus, menawarkan keselamatan.
Dan ini yang menjadi tanda terakhir. Ya, kalau perang itu sudah baru akan dimulai, kata ini kan ditulis zaman ini zamannya Tuhan Yesus loh saudara. Zaman Yesus dulu belum perang itu Israel dengan Palestina mungkin. Ya zaman Yesus dulu belum ada ini perang-perang. Zaman Yesus dulu itu belum ada yang lain-lain. Ya zaman Yesus belum ada internet. Amin. Apa yang menggenapi dari yang tanda terakhir ini? Ya dengan adanya internet ini saudara. Orang datang dikatakan mereka akan mendengar Injil, dan ini tanda yang terakhir. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi kita sudah ada di hari-hari yang terakhir, karena Injil ini sudah diberitakan. Ya, termasuk Tuhan suruh saya bikin media sosial, ayo cepat beritakan Injil. Ya, setidaknya lewat pemberitaan kita saudara di media sosial, banyak orang yang sudah mendengar Injil, banyak yang bertobat. Orang saya ke Israel, yang angkatan keberapa itu ya? Ketiga kalau nggak salah. Pas mau baptis ada 2 ibu datang, Bu kami boleh baptis nggak? Ya ibu ini mau baptis atau rededikasi? Ibu belum dibaptis, ibu dari gereja mana? Saya bukan orang Kristen Bu. Ya saya ini beragama lain. Tapi waktu suami saya meninggal, saya ini stres, tertekan, saya cari-cari penghiburan di YouTube, saya ketemu khotbah ibu. Dari situ saya ikut khotbah ibu, setiap malam saya dengar mesbah doa. Lalu diumumkan ada ke Israel, saya coba daftar. Ternyata ikut saudara, makanya saya bilang, loh jadi ibu ini bukan orang Kristen? Bukan. 2 orang dibaptis, terima Tuhan Yesus hari itu saudara. Baptisnya langsung di Yordan lah. Saya bilang ibu ini seperti Tuhan Yesus loh. Ibu langsung dibaptis di Yordan loh. Nah ini kan satu bukti bahwa ya orang bisa mendengar berita keselamatan lewat media sosial. Ya dan saya juga tahu kenapa Tuhan suruh saya cepat ambil alih media sosial, cepat ambil alih media untuk Injil itu tahun 2018. Tuhan bicara, ambil alih cepat media untuk Injil, beritakan Injil, beritakan kabar baik. Saya taat saja. Ya. Saya bukan karena kurang kerjaan mau bikin konten atau mau bikin apa saudara, enggak. Tapi saya taat dengan suara Tuhan dan kita lihat hasilnya. Ternyata banyak sekali orang yang belum kenal Yesus, ada juga yang sudah terima Yesus tapi murtad. Waktu dengar balik lagi dia diselamatkan. Kenapa tanda terakhir Injil harus diberitakan dulu? Karena Tuhan tidak mau banyak yang binasa. Tapi dia ingin semua orang berbalik, menerima kasih karunia itu, bertobat, barulah Tuhan datang, barulah datang akhir zaman itu. Jadi saudara kalau kita sudah tahu, kita ada di hari-hari yang terakhir, hari-hari ini, tanda demi tanda sudah digenapi. Ayo sebaiknya, ayo kita berjaga-jaga. Bagaimana caranya berjaga-jaga? Yang pertama, kejar perkenanan Tuhan. Apa yang perlu kita beresin? Ada dosa, buang. Ada kepahitan, buang. Berdamai dengan musuhmu, ya. Berdamai dengan iparmu, berdamai dengan mertuamu. Ya, tapi jangan berdamai dengan mantanmu. Enggak usah itu. Nanti kau membawa diri dalam pencobaan lagi. Ya, yang ada dosa-dosa buang. Ada selingkuhan, buang. Amin bapak-bapak. Nggak ada yang amin ini bapak-bapak ini. Puji Tuhan semua nggak ada selingkuhan, amin. Ibu-ibu juga, ada juga ibu-ibu yang selingkuh, bukan cuma bapak-bapak. Ya, ibu-ibu ini diam-diam juga, ya. Menakutkan, menghanyutkan ini ibu-ibu ini banyak juga. Ya, nanti bapak-bapak protes sama saya, ibu itu cuma singgung-singgung bapak. Lah bapak-bapak itu selingkuhnya sama siapa? Masa sama bapak-bapak? Ya, sama ibu-ibu juga, jadi bertobat ya. Saya ini mengingatkan saudara, karena Tuhan mengingatkan hari-hari ini, dimanapun kamu khotbah, jangan pernah lupa ingetin untuk persiapkan diri menjadi mempelai yang kudus dan layak. Dan orang-orang yang akan masuk ke dalam surga nanti, mereka yang memakai jubah putih. Apa jubah putih itu? Dalam kitab Wahyu dikatakan jubah putih itu ya hidup di dalam kekudusan. Gak ada yang lain.
Kita nggak usah kejar apapun lagi hari-hari ini. Udah jalani hidup, bekerja dengan taat, lakukan bagian kita, bertobat. Ya, jangan bilang saya nggak kasih tahu, saudara ya. Dulu saya pernah nonton film The Final Call. Itu panggilan terakhir. Di film itu diceritakan ada seorang pelacur. Pelacur itu dia melacurkan diri di satu hotel. Ketika dia keluar, dia ketemu sama bapak tua. Bapak tua ini diutus Tuhan untuk beritakan pertobatan sama pelacur ini. Jadi dia duduk di pinggir taman, lalu pelacur ini datang. Lalu bapak tua itu ngobrol dan dia bilang, kamu kenal Yesus, kamu harus kembali kepada Tuhan, tinggalkan dosamu. Dia bilang, ya iyalah nanti aja lah, kamu gak usah nginjili saya gini. Dia jalan, saudara, tinggalin bapak tua itu. Di jalan dia ditabrak, mati di tempat. Tiba-tiba dia sudah pindah alam. Waktu dia pindah alam, dia kaget, dia di mana? Lalu dia diseret mau dibawa ke neraka, saudara. Dia teriak, dia bilang, kenapa saya dibawa di sini? Saya minta ampun dosa-dosa saya. Kenapa saya nggak ada yang ingetin? Lalu malaikat putar videonya. Kamu lihat itu, kamu sebelum mati kamu di taman. Bapak tua itu aku yang kirim, kata Tuhan. Aku yang suruh ingetin dia untuk kamu bertobat. Tapi kamu gak mau dengar, kamu abaikan saja. Sudah cukup banyak waktu Tuhan bicara sama kamu, diputerin filmnya. Lewat ini, diingetin untuk bertobat, tapi gak mau bertobat. Sampai akhirnya mati, saudara. Ya, kalau sudah di sana, gak ada lagi ampun. Di sini kita masih bisa minta ampun. Sekelas, saudara dengar kesaksiannya Benny Hinn? Benny Hinn itu siapa yang nggak tahu, hamba Tuhan, dia lewat aja orang jatuh loh kena bayangannya. Dulu dia kalau bikin KKR dia nginep di Hotel Kempinski, dia lewat tuh itu koki-koki rebah semua, tuk jatuh karena kena urapan yang begitu kuat, saudara. Ya itu Benny Hinn, dia doakan orang itu luar biasa. Tiba-tiba satu saat dia mati. Ya, waktu di pintu surga, dia memasuk pintu itu tertutup, tidak terbuka. Tuhan bilang, kamu nggak layak di sini. Lalu dia nangis minta ampun sama Tuhan. Tuhan bilang, kamu pulang dulu, perbaiki hidupmu. Ya selama ini kamu melayani tapi kamu hidup dalam kesombongan. Dia punya private jet. Kalau mau pelayanan itu pakai private jet. Itu satu hotel dikosongin khusus dia dan tim. Ya, harus benar-benar pakai private jet. Ternyata sudah dalam kesombongan yang begitu rupa. Ya, kalau pelayanan tuh minta fasilitas pokoknya kelas 1. Ngundang Debbie Basir masih bisa naik batik ya. Nggak usah harus bisnis kelas, saudara ya. Naik pesawat baling-baling juga nggak apa-apa. Itu yang harus kita jaga loh. Ya. Dengan kesombongan yang begitu, akhirnya dia cerita, dia bersaksi, kesaksiannya dia sendiri. Dia mati di pintu surga ditolak. Tuhan kasih kesempatan dia hidup kembali dan dia bertobat. Tapi memulai sesuatu dari bawah itu udah sulit. Di Amerika disita semua kekayaannya, private jet sama pemerintah, dan keluarganya dimiskinkan, mereka punya hutang pajak. Ya bayangkan, dia bilang lagi makan di restoran, datang tukang pajak, kamu makan ini pakai uang apa? Kenapa kamu bisa makan di sini? Itu saudara, itu sekelas hamba Tuhan yang sudah begitu luar biasa, ditolak di pintu surga nggak terbuka. Mari kita introspeksi diri. Makanya Rasul Paulus bilang, aku melatih tubuhku ini dan berusaha untuk menguasainya seluruhnya, supaya jangan setelah aku memberitakan Injil aku ditolak sama Tuhan. Sekelas Rasul Paulus aja takut banget ditolak. Colek kanan kirimu bilang, kau juga loh hati-hati. Ya, kita semua juga hati-hati. Sekelas Rasul Paulus aja bilang takut ditolak, apalagi kita ini. Kita ini siapa? Penderitaan kita enggak kayak penderitaannya Rasul Paulus yang dipenjara, karam kapal, mau dibunuh, tiap hari berada dalam bahaya maut karena nama Yesus. Itu masih ngomong takut ditolak sama Tuhan. Lah apalagi kita ini. Yang di rumah tiap hari khawatir, berantem suami istri, ya marah-marahan, nggak pernah pelayanan, nggak pernah menginjil. Yang kedua, persiapan yang terakhir, saudara, mari menginjil hari-hari ini.
Berdoa tiap hari, Tuhan ketemukan aku dengan orang yang harus aku layani. Ya, saudara ketemu siapapun, ceritakan tentang Tuhan. Hari-hari ini tuayan itu menguning saudara. Saudara ketemu di mana aja, di pesawat, di mobil, di bus, di rumah, di pasar, di jalan. Itu orang tuayan semua. Menguning artinya banyak penderitaan, banyak sakit hati, banyak kekecewaan yang mereka bawa. Ini waktunya saudara nggak usah sekolah Alkitab dulu, STH, MTH, nggak usah. Ya, saudara juga nggak usah hafal ayat. Yang penting saudara baca itu Alkitab, saudara tinggal ngomong. Kamu percaya nggak firman Tuhan tuh bilang loh bahwa Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Apapun persoalan kamu, percaya Tuhan mengasihi kamu, doakan. Doakan. Kita semua terpanggil hari-hari ini. Ada yang di sini yang masih takut berdoa, angkat tangan. Ada loh orang takut berdoa. Terutama bapak-bapak ini kalau di acara keluarga. Suami kalau dituju berdoa, dia kode istrinya gini. Shh. Ini dari Sabang sampai Merauke ini. Ini penyakitnya bapak-bapak ini. Ya, kenapa? Imannya tuh nggak tumbuh. Yang disuruh berdoa dia, istrinya dijauhin. Ya, ngapain coba bapak-bapak? Ya, kita harus siap sedia loh. Ya, untuk mempertanggungjawabkan iman kita kepada orang. Ketemu orang, doakan di kantor, ya. Tapi bapak-bapak jangan doakan janda-janda di kantor. Ya, bahaya juga. Jangan janda-janda kau doakan. Kayak ada yang konseling sama saya, Bu, suami saya selingkuh sama janda. Saya suruh putus, dia bilang, Alkitab berkata, kasihilah janda-janda. Ini kurang ajar saudara ya kalau begini nih. Katanya gini, kalau saya putusin dia, siapa yang akan memperhatikan dia? Kau ini istri yang tidak punya kasih. Katanya Alkitab memperhatikan janda itu ibadah. Kalau yang kau perhatikan janda tua, itu ibadah. Kalau yang kau perhatikan janda muda atau seumur, itu nafsu. Bertobat kau, jangan bawa-bawa Alkitab ya, bawa-bawa firman Tuhan. Kata ini harus mengasihi janda-janda. Di kantor yang bapak-bapak, ya doakan teman kantormu, bapak-bapak juga jangan terima curhat dari ibu-ibu. Dilarang keras, itu adegan berbahaya. Hanya dilakukan yang sudah ahli saja. Kalau nggak ahli jangan. Jadi bapak ibu yang terakhir adalah mari kita menginjil. Ayo, kita bukan hanya mempersiapkan diri kita, tapi kita juga mempersiapkan orang lain. Jangan pernah berhenti nasihati anakmu. Kita kan nanti sedih ya kalau kita terangkat terus anak kita tertinggal. Ya, kita terangkat terus ada anak-anak kita yang tidak diangkat Tuhan. Ya, kita rindu saudara, kita semua akan mengalami pengangkatan itu sebelum Tuhan datang. Ya, Tuhan akan mengangkat kita dulu lebih dahulu sebelum masa antikris tiba. Jadi kita percaya bahwa kita yang hidup dalam kekudusan, kita akan diangkat lebih dahulu. Makanya hari-hari ini jaga kekudusan. Saya tiap malam ini takut loh saudara, bukan takut apa ya. Tuhan, kalau ada dosa ampuni aku Tuhan malam ini. Aku mau tidur, siapa tahu malam ini pengangkatan. Loh iya, ya ini serius bener. Ya, kalau aku ada jengkel sama siapa atau apa, aku lepaskan pengampunan dalam nama Yesus. Saya mau tidur dengan hidup yang kudus. Siapa tahu malam ini Tuhan datang, siapa tahu malam ini pengangkatan. Jadi saya kalau malam itu suka lihat ke langit gini, kalau Tuhan datang ya malam ini ya, wah luar biasa ya. Dan ingat kalau Tuhan datang kita akan tinggalkan semua, bahkan yang engkau miliki, harta kekayaan gak ada gunanya. Karena firman Tuhan bilang di hari kemurkaan harta tidak lagi berguna, tetapi iman yang akan kita bawa kepada Tuhan. Saya undang imam musik maju ke depan. Mari kita berjaga-jaga terus dalam iman kita saudara. Ya, kita semakin teguh dalam Tuhan. Sucikan hidup kita, buang segala dosa, minta Tuhan mampukan untuk kita berjalan dalam kekudusan hari-hari ini. Jangan pernah menyia-nyiakan pengorbanan Kristus, darah Yesus. Dia yang merobohkan bait Allah itu dan dia membangunnya kembali dalam waktu 3 hari. Dan malam ini kita akan terima perjamuan kudus. Perjamuan kudus sesuatu yang sakral saudara. Dan biar kita merenungkan hidup kita malam ini di hadapan Tuhan sebelum kita mengambil perjamuan kudus.
Mari ambil waktu sejenak, renungkan hidupmu. Kalau ada dosa, minta ampun sama Tuhan. Kalau ada pelanggaran, minta ampun sama Tuhan. Datang kepada Tuhan dengan sikap yang hormat, menghormati pengorbanan darah Kristus. Tubuh dan darahnya dia terpecah bagi kita, saudara. Biar kita mau katakan di hadapan Tuhan pujian ini. Salibmu. Mari sebelum kita mengambil roti dan anggur, sebelum kita melakukan perjamuan kudus, mari kita introspeksi diri di hadapan Tuhan. Karena perjamuan kudus adalah sakramen, sesuatu yang sakral, bukan untuk main-main, saudara. Karena jika kita bermain-main dengan perjamuan kudus, firman Tuhan berkata, karena itu tidak sedikit dari antara engkau yang kena kutuk, sakit, bahkan mati, karena engkau bermain-main dengan perjamuan kudus.